Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat sebuah alat servis ya, digital multimeter dengan seri ZT102A. Ya, digital multimeter ini cukup imut. Kalau saya lihat ya, ini telapak tangan, jadi ukurannya cukup kecil. Sekarang langsung saja kita buka. Nah, pertama kita dapatkan ada pouchnya ya, tapi di sini sepertinya ada multimeternya langsung. Nah, ini dia. Ini multimeternya, ini pouchnya, kemudian dapat probe ya untuk mengukurnya, probe. Kemudian ini juga dapat ini pengukur suhu ya, sensor pengukur suhu. Kemudian tinggal buku petunjuknya ya, manual instructionnya. Itu saja, tidak ada lagi di dalam kotaknya, kosong. Oke, inilah dia pouch multimeter, probe dan sensor suhunya. Tuh, ukurannya kecil sekali ya. Nih tangan saya nih. Nah, cukup segini ukurannya. Nah, saya beli ini pertama karena unik, bentuknya kecil, kemudian banyak modenya ya, ada mode auto. Dan juga yang paling lain daripada yang lain, multimeter ini displaynya itu dia backlightnya kebalik ya. Kita nyalakan coba. Nah, seperti ini. Biasanya kebanyakan multitester itu yang angkanya ini, yang tulisannya ini, digitalnya ini, digitnya ini, itu berwarna hitam dan backgroundnya berwarna putih. Nah, yang ini kebalikannya, backgroundnya berwarna hitam dan digitnya berwarna putih. Semua tampak lebih unik dan imut. Sekarang kita coba untuk mode autonya dulu ya. Oke. Nah, berdasarkan manual instructionnya, di mode auto itu dia support beberapa fungsi ya. Yang pertama dia support mengukur tegangan, kemudian resistansi ataupun tahanan, kemudian continuity ya, hubungan singkat ataupun short dengan menggunakan probe ini. Jadi ada 3 mode yang dia support secara auto. So, ketika kita pilih mode auto, lalu probe kita colokkan ke salah satu teknik pengukuran di sini, maka dia otomatis akan membaca. Nah, kita akan cobakan. Pertama kita matikan dulu. Ini saya pasang probe-nya. Probe-nya ada pelindung ya, di sini ada pelindung. Nah, kita buka dulu. Terdengar bunyi plek. Nah, oke, yang hitam di port COM, yang merah itu di port yang ada tulisan ini, yang ada tulisan kode ini, dioda, continuity, suhu, miliampere, volt, resistansi, frekuensi dan kapasitor. Kalau yang di sini khusus untuk mengukur arus ataupun ampere ya. Oke, kita masukkan di sini. Dan ternyata di ujung leadnya ini juga ada pelindung ya. Jadi kalau kita megang nggak sengaja seperti ini, nah itu tangan kita aman. Ya, tapi kalau untuk pengukuran listrik, ini bagusnya kita cabut. Kalau saya ya. Nah, ini sekarang kita sudah punya colokan listrik. Kita akan uji coba. Ini kita nyalakan, kita on kan. Nah ya, ini bisa on. Nah, kita akan coba di mode auto, apakah dia betul-betul bisa membaca. Nah, sekarang kita sudah masukkan dia di mode auto. Oke. Lalu kita langsung colokkan saja. Ini kita tidak tahu nih, misalkan dia nggak tahu kita mengukur apa ya, karena di situ cuma auto modenya. Lalu kita colokkan ke colokan listrik seperti ini. Nah, ternyata dia langsung detect bahwa yang kita ukur ini adalah AC. Di sini ada kode AC ya, alternating current, artinya arus listrik dari PLN dengan besaran 221,5 volt ya, 220-an volt ya. Ini arus listrik di rumah saya ya. Cukup bagus dia cara mendeteksinya. Itu untuk yang AC. Kita cabut sekarang. Lalu kita akan lanjut dengan pengukuran autonya, misalkan untuk yang arus DC. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mengukur yang arus DC, direct current ataupun arus searah, yaitu seperti tegangan pada baterai. Ini saya punya remote. Nah, lalu saya ambil salah satu baterainya. Oke. Nah, di baterai ini tertera tegangannya adalah 1,5 volt di sini. Dan ini DC ya, ada positif, ada negatif. Nah, di multitesternya kita masih mode auto. Kalau tadi dia baca AC, sekarang kita coba ukur dengan baterai. Probe merah di positif,
kemudian probe hitam di negatif. Kita lihat di sini. Nah, dia dengan cepat membaca 1,530 volt ya, jadi ataupun 1,5 volt sesuai yang tertera di baterai ini tadi. Dan di sebelah kirinya ini ada tulisan DC. Berarti dia bisa mendeteksi bahwa ini adalah arus DC. Nah, itu canggihnya di mode auto ini. Jadi kita tinggal masukkan mode auto. Kita bisa colokkan ke AC, DC, atau bahkan ada resistansi dan continuity ya, ataupun yang short ya. Continuity itu seperti ini nih. Kalau kita hubung singkatkan antara probe satu dan probe yang lainnya seperti ini. Nah, dia otomatis bunyi. Nah, 0 ohm, artinya dia short. Dia otomatis membaca. Nah, itu salah satu mode yang saya suka, yaitu mode auto dari multimeter ini. Lanjut kita ke buku manualnya lagi ya. Tadi selain mode auto, ada juga mode DC voltage, AC voltage ya, untuk mengukur AC, untuk mengukur DC, kemudian untuk mengukur frekuensi ya, duty cycle, dan untuk mengukur temperatur. Nah, ada temperatur di sini nih. Kita akan coba bagaimana sih, bisa nggak dia mendeteksi temperatur. Nah, kalau temperatur khusus kita harus gunakan probe yang ini ya. Kita akan pasang probe yang ini. Oke, sekarang kita akan pasang probe yang ini ya. Kalau temperatur masih gunakan COM dan yang di sini. Nah, lalu di multitesternya kita switch ke mode yang ada gambar ini nih, gambar suhu nih. Nah, lalu di sini ada select. Di sini kita pilih yang ini Celsius ya, derajat Celsius. Nah, itu untuk mengukur suhu. Sekarang kita pegang nih ujungnya, kita lihat ya. Ini suhu sekarang sekitar saya nih berarti 28 derajat Celsius. Kalau saya pegang mungkin ada berubah ya suhu tubuh saya ya. 32, 33, 34 ya, ini suhu badan saya atau suhu jari saya nih, tepatnya di jari saya. Lalu kita akan coba bagaimana kalau seumpamanya ini ada korek api, mancis, lighter dan sebagainya. Ini saya nyalain. Kita lihat di sini. Nah, angkanya ya, kita lihat angkanya di sini. Kita dekatkan saja. Tuh, suhunya naik. 37, 41, 42 ya, naik ya. Tuh, 61, 60. Nah, suhunya naik ya. Oke. Nah, ini adalah sensor suhunya. Oke, berarti untuk temperatur sensor cakep ya, normal bekerja. Kita akan coba lagi di fitur berikutnya, yaitu di sini DC current ya. DC current saya nggak bisa cobain di sini karena nggak ada alat testernya, tapi intinya dia bisa mengukur arus DC ataupun arus AC berapa ampere gitu ya. Resistansi juga saya nggak punya resistor untuk diuji. Continuity tadi udah ya. Continuity itu seperti ini. Continuity itu kalau misalkan kita mau coba kabel, kita ganti probe-nya dulu. Kita ganti probe yang ini. Tadi di mode auto juga sudah bisa continuity ya. Di mode auto tadi kita sudah seperti ini. Nah, itu continuity. Kalau kita langsung di sini juga bisa ya. Kita pilih di sini. Ini kan ada gambar yang seperti sinyal handphone. Nah, di atasnya kita pastikan itu dia. Nah, di sudut sini. Nah, itu continuity. Artinya gini, misalkan kita ada kabel nih, kita mau nguji kabel. Kabel itu putus apa enggak sih di tengah-tengah. Jadi ini ujung kabel yang satu, ini ujung kabel yang satu. Kalau kita tempelkan ujung kabel sesama ujung kabel dan kita ini dan dia berbunyi, jadi gini ya. Seolah-olah kabel tersebut tidak ada putus di tengah. Tapi kalau kita uji kabelnya nggak bunyi ya, berarti itu kabelnya putus. Ya, saya coba cari kabel. Nah, ini saya bikin video bukan di tempat saya biasa bikin video ya, artinya di tempat lain. Jadi saya tidak menemukan kabel, so saya anggap aja ini ya, ini adalah kabel. Ini stainless steel ya, jadi ini penghantar juga. Jadi ini kita anggap sebuah kabel. Nah, kemudian di sini kita pilih mode continuity tadi yang ada gambar sinyal handphone ini ya. Ini probe-nya ada di sini, selektornya ada di sini. Nah, ini kabel misalkan. Nah, ini ujung kabel yang satu, ini ujung kabel yang satu. Nah, seperti itu. Kalau bunyi seperti itu berarti dia nyambung kabelnya gitu ya, nyambung kabelnya. Tapi kalau kita seperti ini kabelnya nggak bunyi, berarti kabel tersebut putus di tengah-tengah. Nah, kita harus cari di mana area putusnya, seperti itu. Lalu next lagi ke buku petunjuk ya. Continuity itu sudah tadi diode ya. Ini untuk mengukur dioda, komponen elektronik dioda ya. Saya juga tidak punya nanti. Tapi kalau yang sudah beli multimeter anak elektronika biasanya pasti tahu dioda ya. Kemudian untuk mengukur kapasitansi, untuk mengukur kapasitor ya, nilai dari satuan kapasitor itu farad ataupun mikrofarad. Terus frekuensi ya, kita bisa lihat frekuensinya ini berapa hertz.
Ini biasanya frekuensi dari listrik sih. Saya coba ya, kita coba. Bener nggak sih dia bisa mengukur frekuensi? Ini listrik ya, ataupun AC dari PLN. Lalu di sini kita pilih frekuensi. Sini ada hertz. Nah, di sini ada hertz. Biasanya arus listrik ini frekuensinya adalah berkisar dari 50 sampai 60 hertz. Ya, berkisar dari 50 sampai 60 hertz. Nah, di sini kita akan coba atau di sini kita akan cobakan ya. Sini posisinya sudah hertz, Hz. Nah, taruh di sini probe-nya. Tep. Nah, di sini kita bisa lihat di situ nilainya 5 ya, 5, sekian, 4,6, 5, sekian. Tapi di atasnya kilohertz ya. Nah, nih 5, sekian kilohertz. Berarti kalau kita jadikan hertz saja, ini sekitar 5 hertz, 50 hertz ya, 50 hertz. Itu kan kilohertz. Jadi ini sekitar 5,1, 5, sekian. Pokoknya 50-an hertz ya. Nah, karena di atas satunya kilo, jadi 5, sekian kilohertz. Oke, berarti bisa ya untuk mengukur frekuensi dari arus PLN. Nah, PLN ini biasanya sih 220 volt, 50 hertz. Itu biasanya bisa kita lihat di charger handphone, charger laptop, kipas angin, magicom dan semuanya. Karena dia pasti punya tulisan 50 Hz atau 60 Hz. Kemudian lagi yang mau kita uji NCF ya. NCF ini non contact voltage function. Berarti dia bisa mendeteksi ada arus listrik, tapi tanpa harus kita gunakan probe ya. Kita nggak perlu pakai probe. Kita tinggal dekatkan saja. Nah, ini kita akan coba bagaimana cara memfungsikannya. Di sini katanya kita tekan apa ini ya? Hold atau relatif dan select ini ya. Nah, ini kita tekan bersamaan. Jadi EF dia. Oke, kita coba. Ini kita nyalakan. Kemudian oke, ini kita tekan. Oke, sebentar saya cari caranya dulu untuk yang seri ini. Oke, ternyata kurang membaca ya. Di sini sudah ada sel atau NCV ya. Ya, misalkan kita mau mendeteksi arus AC tegangan AC misalkan ya. Di sini kita pilih NCV ya. Non contact voltage. Oke, misalkan yang auto. Kita coba ya, bisa apa enggak. Oh, masih belum bisa juga ya. Seharusnya dia bisa mendeteksi dari jarak jauh, atau mungkin ada yang salah. Select atau NCV, atau ditekan dulu. Nah, itu dia ya, sampai keluar mode EF ya. Nah, ini listrik, ini sudah on ya, ini sudah on. Kita tanpa sentuh, ayo fokus kameraku sayang. Nah, kita dekatkan. Nah, dia bisa mendeteksi. Ya, ada listrik di sini. Nah, bisa mendeteksi dia. Kalau saya matikan, kecil arusnya ya. Kalau saya hidupin, nah, besar arusnya. Ayo kameraku sayang, fokuslah kamera handphoneku. Nah, kalau jauh, nggak detek dia. Dekat, nah, detek dia ada arus listrik di dalam kabel ini ya. Nah, kalau dimatikan semuanya, ini agak kecil. Nah, kalau kita dekatkan lagi dia besar. Oke, bagus. Ya, jadi kita seperti test pen. Jadi kalau ada colokan listrik kita tinggal dekatkan. Kita lihat, oh ini ada arus listriknya apa enggak. Kalau dia mati berarti nggak ada arus listriknya. Ya, kalau misalkan dia ada arus listrik seperti ini, kita dekatkan. Nah, kalau kita agak jauh begini nih arusnya. Ada indikatornya dekat dengan jauhnya. Nah, oke, ini sangat berguna ya. Cukup segenggaman seperti ya, nggak nyampe segenggaman, segini saja. Oke, itu adalah NCV, non contact voltage ya. Non contact voltage. Next ada data hold atau relatif, yaitu kalau kita menggunakan data relatif. Ya, saya rasa itu saja menunya ya. Lumayan banyak menunya sebenarnya kalau mau kita explore, tapi kita nggak bisa nguji coba satu persatu. Dan intinya overall ini multimeter cakep banget ya. Dari pertama bentuknya kecil, cuman ya seperti ini ya, sebesar jari ya. Bukan sebesar jari sih, sebesar ini lah pokoknya. Sebesar apa tuh? Nah, segini, simple, gampang dibawa-bawa ya untuk teknisi ataupun yang sering berpergian. Masukin dalam pocket juga, di kantong juga oke ya. Kalau dibandingkan dengan handphone, masih besaran handphone toh. Masih besaran handphone kalau dibandingkan dengan handphone. Masih besaran handphone ya. Cuman dia agak sedikit tebal karena dia ada baterai di dalamnya. Nah, ini baterainya adalah baterai kecil ya. Di back covernya seperti ini.
Ini kita tinggal buka, yaitu baterainya biasanya baterai ada 3 baterai remote ya. Overall ini bagus banget dan rekomendasi banget. Bisa ngecek suhu juga, bisa non contact voltage juga, bisa mode auto di sini nih. Kalau kita bingung nih mau pilih yang mana sih? Kalau awam mungkin mau pilih ini apa ini gitu ya. Nah, tinggal pilih auto, terus probe-nya tinggal colok, dia langsung detect apakah itu harus AC, apakah itu harus DC, apakah itu continuity, apakah itu resistor, dan sebagainya. Dan yang paling saya suka adalah tulisannya ini berwarna putih, backgroundnya berwarna hitam. Berbeda dengan multimeter pada umumnya yang tulisannya berwarna hitam, backgroundnya berwarna putih. Itu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ulasan dari video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.